Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita mengalami masalah, kita dalam kesusahan, kita mengalami kekurangan, kita pun berdoa dan berharap kepada Tuhan untuk Tuhan mengirimkan seseorang menolong kita. Tetapi bagaimana contohnya ketika kita dalam masalah ekonomi, tetapi yang Tuhan kirimkan justru orang yang datang minta bantuan dari kita. Bukan orang yang datang memberikan duit bagi kita, tetapi justru orang yang datang meminjam duit. Apa yang kita rasakan saat itu? Apakah kita mulai marah kepada orang itu dan kita mulai kecewa kepada Tuhan? Mengapa cara ini yang Tuhan pakai? Tetapi tahukah kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali Tuhan mengirimkan orang-orang yang kelihatannya menyusahkan hadir dalam hidup kita sebagai alat untuk menyatakan berkatnya bagi kita. Belajar dari Elia dan janda di Sarfat, seorang janda yang sangat-sangat miskin dan dia memiliki persediaan makanan yang sangat-sangat sedikit. Tetapi apa yang dia alami di tengah-tengah kesusahan, masalah, kelaparan yang dia alami, Tuhan justru mengirimkan seseorang yaitu Elia, bukan untuk memberikan dia makanan, tetapi justru meminta untuk dibuatkan roti. Hanya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli, hanya itu yang dia punya, dan dia katakan setelah itu kami akan mati. Tetapi janda ini yang luar biasanya, dia bersedia untuk membuatkan roti bagi Elia. Dan apa yang terjadi? Berkat yang tidak pernah dia duga, berkat yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa itu yang dia alami. Selama 3,5 tahun, janda dan seorang anaknya ini bisa hidup. Ketika ia mau menabur di masa-masa yang sukar. Ketika kita dalam keadaan kekurangan dan kita memberikan kepada orang apa yang kita miliki, bagi dunia itu mungkin suatu kebodohan. Ngapain tolong orang kalau kita sendiri lagi susah? Tetapi di mata Tuhan itu bukanlah sebuah kebodohan, tetapi itu adalah sebuah pengorbanan. Itu adalah cara Tuhan untuk menyatakan pemeliharaannya bagi kita. Saat ini Bapak Ibu Saudara, kita berada di masa-masa yang sukar. Sangat berpeluang bagi kita untuk mementingkan diri sendiri, untuk memikirkan diri kita sendiri. Tetapi saat ini belajarlah untuk kita menabur di masa yang sukar. Masa yang sukar, ketahuilah terkadang itu menjadi cara Tuhan untuk menyatakan bahwa Dia Tuhan yang memelihara hidup kita. Dia Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Ketika kita mau taat melakukan firman Tuhan, menaburlah di masa yang sukar. Mungkin kita berada di badai yang sama, tetapi kita berada di kapal yang berbeda. Kita berada di kapal yang besar. Tetapi jangan fokus kepada kapalmu yang besar. Jangan merasa aman karena engkau merasa bahwa engkau sedang baik-baik saja. Tetapi lihatlah kepada kapal-kapal di sekelilingmu yang mulai tenggelam. Tolonglah mereka. Jangan sebatas empati bagi mereka, tetapi jadilah orang yang melakukan sesuatu untuk menolong orang lain. Jadilah orang yang mau dipakai Tuhan sebagai alat perpanjangan tangan Tuhan. Dan ketika kita mau melakukan hal itu, engkau akan melihat bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Apa yang Dia firmankan, Dia pasti genapi. Orang yang menabur sambil mencucurkan air mata, percayalah akan menuai dengan sorak-sorai. Kekurangan bukanlah alasan bagi kita untuk tidak mempedulikan hidup orang lain. Sakit penyakit yang kau alami saat ini bukanlah alasan bagimu untuk fokus hanya berdoa bagi penyakitmu. Waktu kita kekurangan dan kita menolong orang yang kekurangan, saat itulah Tuhan memastikan bahwa hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Saat kita sendiri sedang sakit dan kita mendoakan orang yang sedang sakit, saat itulah Tuhan memastikan bahwa sakit penyakit kita akan disembuhkan. Ketika kita mau menabur, Tuhan memastikan bahwa kita akan menuai. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Ketika engkau dalam keadaan kesusahan, ada orang yang datang menyusahkan, jangan lihat orang itu sebagai orang-orang yang menyusahkan bagi hidupmu, tetapi lihatlah itu, pandanglah itu sebagai alat Tuhan untuk menyatakan berkat bagi hidupmu. Alamilah berkat yang luar biasa,
berkat yang engkau tidak pernah duga, berkat yang tidak pernah engkau pikirkan. Itu yang Tuhan sediakan ketika kita mau tetap menabur di masa-masa yang sukar.